Dok, gimana sih cara mendeteksi aritmia bagi para awam? Tadi mungkin sudah sempat saya tanyakan, tapi mungkin lebih detail lagi kali ya dok ya. Selain tadi kan dokter bilang ada jantung berdebar gitu kan. Ya, oke. Sebenarnya gampang sih ya. Kalau yang sekarang sih teknologi sudah ada smartwatch. Smartwatch itu kan apalagi ada ECG. Jadi ada EKG lah bahasa Indonesianya. Itu bisa kita cek untuk beberapa waktu. Nanti dia akan menentukan nih ada aritmia atau tidak. Tapi yang paling gampang sih sebenarnya saat kita merasakan keluhan itu, kita tinggal cek aja di daerah ini ya. Kalau kita bilang namanya radial ya, di bawah jempol sini. Ini kita cek. Nanti biasanya kita lihat, kita hitung dia beraturan nggak. Kalau dia beraturan, kita hitung dulu sampai dia 1 menit. Kira-kira berapa kali. Nah itu namanya denyut jantung. Nah denyut jantung kalau dia berirama bagus. Kalau dia tidak berirama ya kita lihat nih ada keluhan nggak. Itu yang paling penting. Ini pertanyaan kedua ya dok ya. Dan pertanyaan kedua ini mungkin agak nyambung sama cerita saya. Apakah aritmia bisa disembuhkan? Karena saya pernah punya teman aritmia, kemudian ablasi, kemudian sudah dinyatakan sembuh. Itu kurang lebih 3 tahun lah ya, 3 tahun dia sembuh, kemudian tiba-tiba meninggal mendadak gitu. Nah nyambung kan ya dok ya, apakah aritmia bisa sembuh? Dan berarti kan terjadi juga sama teman saya. Apakah memang dia sudah benar-benar sembuh atau mungkin meninggal mendadaknya itu ya karena aritmianya itu dok? Oke. Jadi begini sih, untuk aritmia kan memang ada perbedaan 2, aritmia jinak dan aritmia yang letal. Aritmia yang jinak itu mungkin masih bisa kita atasin dengan cara lifestyle, mungkin dengan obat. Tapi kalau yang aritmia yang letal biasanya tuh terjadi juga karena ada pengaruh yang lain seperti koroner. Koroner atau penyempitan di pembuluh darah jantung itu juga akan mempengaruhi terhadap aritmia. Saat serangan bisa muncul tuh aritmia yang letal semua. Terus kemudian atrial fibrilasi itu juga sangat bahaya kalau misalnya kita tidak tangani dengan bagus, dia akan menyebabkan stroke. Kemudian ya tahu sendiri kalau stroke kan, stroke ringan masih bisa untuk beraktivitas, kalau sudah stroke berat kan kadang-kadang depend on orang yang menjaga. Nah itu kan kadang-kadang kita jadi beban ya. Maksudnya kalau bayangin itu terjadi sama kita kan, kita kalau bisa nggak usah terjadi ya. Gitu. Terus yang mungkin teman yang tadi sempat diceritakan sebelum podcast ini, kita sih curiganya mungkin ke arah koroner. Karena kita mesti lihat sih sebenarnya genetik ke keluarga di atas kita tuh resikonya apa. Apakah ayah kita ada koroner, mama, kakek, nenek, om, tante yang sedarah sama papa mama kita itu, kalau misalnya ada riwayat ke arah koroner, itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan serangan jantung dan kematian mendadak. Kalau untuk aritmia sendiri sebenarnya nggak langsung sih menimbulkan kematian mendadak gitu, kecuali misalnya dia ada SVT yang tidak tertangani atau takikardi yang lebih dari 150 sehingga tensinya akhirnya turun akhirnya meninggal kalau dia tidak tertangani. Gitu. Tetapi nggak semua aritmia sih ini sih membahayakan. Tapi kita juga harus mulai mawas diri lah. Intinya apa yang terjadi, simptom itu ada nggak atau gejala yang kita rasakan karena aritmia itu apa, kita kontrol. Gitu. Tuh ya. Yang pasti kontrol dan juga periksakan atau konsultasikan ke ahlinya ya dok ya. Kemudian juga kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau memang ada faktor genetik, ada faktor keturunan, kita harus lebih aware. Kalaupun tidak ada faktor keturunan ya nggak ada salahnya juga kita untuk menjalani hidup check sehat up, ya dok ya. Dan jangan lupa setahun sekali check up. Nah itu dia itu yang paling penting. Check upnya di Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya. Betul. Oke, mau tahu Dokter Ike praktek hari apa jam berapa? Bisa download mobile apps ya, IM-Care. Karena di sana kita udah bisa all in one gitu ya dok ya. Bisa tahu jadwal dokter, bisa daftar juga kalau mau kesini nggak usah telepon-telepon lagi. Terus juga bisa tahu medical history kita ya. Jadi jangan lupa untuk download mobile apps IM-Care. Dokter Ike terima kasih banyak udah ngomongin tentang aritmia hari ini, terutama aritmia di usia muda yang ternyata bahaya ya dok ya. Iya betul. Oke, kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.